Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Kiranya malam ini adalah malam yang menyenangkan, ya, malam yang penuh dengan berkat. Karena sepanjang hari kita boleh beribadah, boleh bersuka cita, boleh memuji Tuhan. Nah, saudara, malam hari ini sebelum beristirahat saya rindu membagikan renungan firman Allah yang saya ambil dari Amsal pasal 23 ayat 24. Nah, ini menarik saudara ya, ayat ini ya. Dan menarik di mana sebagai seorang percaya kepada Tuhan, saudara, kita ini adalah imam ya. Dikatakan dalam ayat ini, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak yang memperanakkan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kebenaran ya. Dan dikatakan bersorak-sorak. Nah, kita tahu saudara, Yesus berkata dia adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Berbicara kebenaran adalah berbicara bagaimana seseorang punya kemerdekaan ya. Kemerdekaan. Sebab saudara, orang yang merdeka adalah orang yang mengerjakan kebenaran. Ya, sebab kemerdekaan itu tidak disalahgunakan, saudara-saudara. Sebab itu Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Ya, Kristus yang hidup. Ya, artinya bagaimana Roh Kudus yang memampukan kita untuk menghidupi kebenaran firman Allah. Nah, kenapa kita harus mengerjakan kebenaran? Ya, kalau dikatakan dalam ayat ini, saudara, dalam Amsal ya, dikatakan dalam Amsal ini bahwa berbicara ayah, ini menarik saudara ya. Berbicara ayah ya. Ini berbicara tentang imam ya, kepala ya, rumah tangga ya. Dikatakan di sini ayah seorang benar akan bersorak-sorai yang memperanakkan orang bijak akan bersuka cita karena dia. Nah, bersorak-sorak ya. Nah, kita tahu bulan ini bangsa kita merayakan hari kemerdekaan. Saudara, kita lepas dari jajahan ya. Kalau kita lihat ini adalah hak asasi, ini adalah kebenaran yang hakiki, merdeka saudara-saudara. Nah, sebab itu kemerdekaan itu diisi ya. Nah, ketika orang merayakan kemerdekaan, mengisinya dengan mengadakan pertandingan ya. Nah, kita sebagai orang percaya mengisi ya kemerdekaan kita ketika Yesus menebus kita ya. Sama seperti bangsa Israel, saudara. Kita jangan mau mereka yang tadinya saudara dijajah, dibelenggu oleh yang bernama Firaun. Lalu ketika mereka berdoa ya, lalu Tuhan utus Musa. Tetapi ketika dalam perjalanan, ketika mereka mengisi kemerdekaan, mereka ada dalam perjalanan, saudara, melewati padang gurun. Nah, di padang gurun mereka, saudara, ia mengisi kemerdekaannya dengan bersungut-sungut. Mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir. Ya, kami makan daging ya. Saudara, seringkali dalam mengisi kemerdekaan kita diperhadapkan dengan tantangan. Tetapi mari kita terus maju, melangkah saudara-saudara ya. Kita melihat bagaimana hari-hari ini seorang ayah memperjuangkan kebenarannya di negara ini, saudara. Ketika anaknya yang dia kasihi, anaknya yang sulung, saudara ya, mati dengan tidak wajar, dia mulai mencari kebenaran, saudara-saudara. Kenapa saudara? Karena berbicara kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Nah, sebab itu saudara, Alkitab berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Nah, kita sebagai seorang ayah ya yang benar, artinya ayah yang benar adalah ayah yang memperjuangkan hidupnya, mengisi hidupnya dengan melakukan kebenaran firman Allah. Ya. Sebab itu saudara dikatakan belilah
kebenaran, jangan menjualnya. Ya, karena dengan apa? Dengan kita membeli, maka kita adalah bagian orang yang bijak. Nah, kalau ada bijak, saudara, orang bodoh itu bukan karena dia tidak pintar, saudara. Orang bodoh itu karena dia tahu, tapi dia tidak mau, saudara. Nah, hari-hari ini, saudara, negara kita lagi berjuang, ya, antara mau melaksanakan kebenaran dengan menutupi kebenaran, saudara. Ada dua kelompok. Tapi Alkitab berkata, belilah kebenaran. Artinya ada harga yang harus kita bayar untuk sebuah kebenaran. Artinya ada usaha yang harus kita kerjakan, saudara. Ya. Karena berbicara, ya, firman Allah ketika kita mau kerjakan, ada kekuatan Tuhan. Nah, berbicara kekuatan Tuhan, saudara, tentu ada kekuatan dunia, ada kekuatan lain yang ingin, ya, menghalangi kekuatan itu. Nah, mari hari-hari ini, saudara, ya, apakah saudara mau menjadi bagian, ya, bagaimana dunia ini diisi dengan damai sejahtera? Bagaimana dunia ini kita isi dengan kekuatan Tuhan lewat pribadi-pribadi yang punya pandangan yang benar. Bukan seolah-olah sekadar kita melakukan sesuatu untuk cari keuntungan. Banyak hari-hari ini orang, saudara, melakukan sesuatu cari untung. Artinya mendapatkan sesuatu dari apa? Ya, mungkin jabatan, ya, atau mungkin kehormatan, saudara. Ya. Nah, sebab itu mari, ya, Bapak Ibu, ya, mari mereka, saudara yang mendengar siaran ini, ya, kita dengar firman Tuhan. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, ya. Kalau ayahnya benar, ya, tentu anaknya, ya, diberkati Tuhan. Ada sorak-sorai, saudara. Sebab itu kita sebagai, ya, ahli waris, ya, dari Abraham. Abraham adalah gambaran bapa orang percaya, orang beriman, orang benar, saudara. Bagaimana Abraham, saudara, ya, ketika Tuhan menguji, ya, berbicara tentang bagaimana siapakah Abraham. Dia benar, saudara. Dia berani apa yang dia dapat. Ya, berbicara harta dia sudah dapat, saudara. Tapi berbicara garis keturunan, ya. Kita lihat bagaimana Abraham mempersembahkan anaknya. Tuhan berkata, aku sudah lihat. Nah, apakah hari-hari ini Tuhan sudah lihat juga dari kehidupan kita? Kita ditemukan benar, saudara. Ya, karena kita mau bayar harga, melakukan kebenaran firman Allah. Memang tidak mudah, saudara. Ya, karena kita mungkin dianggap bukan bagian dari kelompoknya. Mungkin kita dianggap bukan bagian dari gerakan itu. Nah, saudara, mari kita ikuti gerakan Roh Kudus saja, gerakan kebenaran, saudara. Kalau gerakan Roh Kudus kebenaran, ya, dan kita tidak pusingkan kalau kita lakukan, yang penting nama Tuhan bukan kita mau kejar jabatan, kita mau kejar kedudukan. Saudara, ya, bagaimana, ya, hari-hari ini dunia butuh, ya, bagaimana banyak orang mau membeli kebenaran. Artinya mau bayar harga, saudara, untuk sebuah kebenaran. Bukan orang melakukan sesuatu karena dibalik itu. Sebab 1 Petrus berkata, ya, supaya kalau kita melakukan bukan untuk sebuah keuntungan, tetapi dengan sebuah pengabdian, saudara-saudara, ya. Ya, itulah kebenaran, ya. Kalau kita berbicara, ya, bagaimana 1 Petrus berkata bahwa hidup kita, saudara, ya, kalau kita melakukan sesuatu bukan untuk meraih keuntungan, ya, tetapi percayalah, ya, Yosua katakan, ya, orang yang melakukan kebenaran hidupnya pasti beruntung, saudara. Ya, jadi keuntungan itu tidak kita cari. Tapi ketika kita lakukan, maka keberuntungan itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi kalau hidup kita mencari keberuntungan, itu adalah sesuatu yang salah pandangan kita terhadap kebenaran firman Allah. Ya. Jadi kebenaran itu, saudara, kita kerjakan bagaimana kita menumbuhkan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu tumbuh, maka buahnya adalah sukacita.
Ya, sukacita, saudara-saudara. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika kita menerima Yesus, artinya kita juga menerima bagaimana Yesus melakukan firman Allah. Nah, kalau Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang disalibkan, adalah Tuhan yang senantiasa mau menderita bagi banyak orang, ya sebab itu dia berkata bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi melayani, saudara. Mari saudara, ini kita punya daging ini, saudara-saudara. Ya, siap untuk senantiasa disalibkan, saudara-saudara. Nah, sebab itu saudara, hari-hari ini Tuhan izinkan kita dipertontonkan, ya. Kita menonton dengan situasi seorang ayah yang memperjuangkan kebenaran. Ya, kita lihat bagaimana dia menempuh kebenaran, menembus itu tidak mudah karena banyak orang yang ingin menutupi kebenaran itu, saudara. Ya. Bahkan kalau kita dengar ceritanya, ada sejumlah uang, ya miliaran rupiah yang akan diberikan untuk bisa supaya kebenaran itu tidak terungkap. Ya. Nah, ini sama dengan cerita ketika seseorang yang melihat bahwa Yesus itu dia anak Allah, saudara. Ya, kita tahu perwira yang menjaga Tuhan Yesus ketika ada gempa bumi, sungguhlah dia anak Allah. Tetapi kita melihat ada banyak uang yang bisa dipakai untuk menutupi kebenaran. Bahkan ada jabatan yang tersedia bagi mereka yang mau menjual kebenarannya. Nah, hari ini, saudara, apakah kita sebagai orang percaya mau membeli kebenaran itu? Sekalipun mungkin harganya cukup mahal, sekalipun mungkin penderitaan yang kita alami, apakah kita mau, saudara? Tidak mudah, saudara, ya. Tidak mudah. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal berkata bahwa ketika kita melakukan kebenaran, maka akan ada tumbuh damai sejahtera. Kalau damai sejahtera tumbuh, akan ada banyak sukacita yang kita bisa petik, saudara, sebagai buahnya. Kita tahu Yesus berkata bahwa dia adalah pohon, kita adalah carang-carangnya yang harus menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan adalah sukacita. Nah, sebab itu mari malam hari ini, saudara, biarlah orang bersukacita karena kita, karena ada kebenaran yang kita kerjakan. Orang bersukacita bukan karena kita memberikan sesuatu, tapi ketika kita mengerjakan kebenaran. Sebab ketika kebenaran, yaitu firman Allah kita kerja, ada kekuatan Tuhan yang nyata, yang kita pertontonkan di muka bumi ini. Nah, sebab itu saudara, ya, firman Tuhan bilang, belilah dan jangan menjualnya. Saudara, jangan saudara jual kebenaran. Mungkin ya rasanya ya kalau kita lihat cerita yang berkembang hari-hari ini tentang seorang ayah yang memperjuangkan anaknya ya untuk menutupi kebenaran. Ada disediakan miliaran, ada banyak jenderal, saudara, ya, ada banyak orang-orang yang berdinas yang digaji oleh negara mau menutupi kebenaran itu, saudara. Mari, saudara, ya. Apalagi peristiwa ini, ya, hampir semua pelaku korban, ya, adalah orang-orang yang berkata bahwa mereka adalah orang yang percaya Yesus, ya. Tetapi kita melihat mereka akhirnya saat ini menjadi pelaku, ya, pelaku dari bukan kebenaran. Tetapi mari kita belajar, ya, kita menjadi renungkan peristiwa ini. Kalau saya, saudara, ingat ayat ini hari ini, Tuhan kasih ayat ini, dikatakan ayah, ya, seorang yang benar akan bersorak-sorai. Kalau saudara ingin melihat, ya, bangsa ini merdeka, umat-umat ini merdeka, ada sorak-sorai di bangsa ini. Mari saudara, kita orang-orang yang percaya, kita beli kebenaran, saudara. Kita kerjakan kebenaran itu, saudara. Jangan kita takut, saudara. Sekalipun ada banyak uang, ada banyak jenderal yang kita akan hadapi, tapi kita mau kerjakan kebenaran, saudara. Puji Tuhan, saudara.
Ya, inilah semangat sukacita saya yang saya mau kerjakan, saudara. Ya, Alkitab sekali katakan, dengarlah ayahmu, ya, yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Beli kebenaran, saudara. Beli dengan apa? Dengan mau pikul salib, dengan mau melakukan. Jangan lihat bangsa Israel, ya, yang sudah Tuhan tebus dari Mesir, bahkan melihat keajaiban laut Tiberau, tetapi ketika melewati padang gurun, saudara, mereka akhirnya menjual kebenaran dengan bersungut-sungut, dengan berkata lebih baik mati, saudara-saudara, asal makan daging. Waduh, ndak apa-apa deh, ya, saya berbohong, yang penting dapat duit, dapat jabatan. Saudara, dijauhkan Tuhan. Amin. Mari saudara, ya, inilah renungan yang saya bisa bagikan malam hari ini. Kiranya memberikan kekuatan baru bagi kita, ya, karena kita diingatkan kembali betapa pentingnya berbicara kebenaran. Sebab Yesus berkata, akulah kebenaran. Nah, itu berarti bicara kebenaran, kita diingatkan tentang Yesus. Nah, saudara, saya akan angkat sebuah lagu dan kita akan berdoa. Kita boleh berkata, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku puji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Katakan darahmu, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Mari saudara, kalau saudara ingin dibaharui oleh Tuhan, belilah kebenaran. Sebab sekali lagi firman Tuhan berkata bahwa ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai. Puji Tuhan, inilah renungan yang saya bisa bagikan. Kita naikkan pujian sekali lagi, rapnya saja, dan kita akan berdoa. Darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi kebenaran dalam hidup kami. Dan oleh karena darah-Mu Tuhan, Engkau benarkan kami, Engkau tebus kami, Engkau berikan kami kehidupan yang baru. Dan kami mau memperbaharui dunia ini dengan kehidupan kami yang menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Sebab ketika kami mengerjakan firman-Mu, kami membeli kebenaran, kekuatan Tuhan nyata ada kami demonstrasikan lewat hidup kami. Ketika kami
kami menghadapi tantangan, ketika kami menghadapi kesulitan, ketika kami menghadapi sakit penyakit, kami percaya bilur darah Yesus menyembuhkan kami. Kami percaya firman-Mu menyembuhkan kami. Kami percaya kekuatan Tuhan akan mengalahkan setiap benteng pertahanan yang menghalangi langkah kami untuk melihat keajaiban Tuhan, untuk melihat kedahsyatan Tuhan, untuk melihat kehebatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Mari biarlah Roh Kudus yang menghidupkan kami. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami. Biarlah Roh Kudus yang mengerjakan kerelaan ada menguasai kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus mampukan kami untuk mau menerima sesuatu yang mungkin bukan bagian kami, tetapi karena kami mungkin melakukan kebenaran, kami harus menerima mungkin hinaan, mungkin ejekan, mungkin olokan, mungkin kami difitnah. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami percaya kami dikaruniai bukan hanya percaya buat Engkau, tetapi kami menderita buat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, sebab tujuan kami bukan semata-mata mencari materi, sebab kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan yang beruntung ketika kami mengenal pribadi Tuhan, ketika kami menjadi orang-orang yang memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih kalau ada pada kesempatan malam hari ini, ada mereka yang mendengar siaran ini, mereka lemah. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka untuk senantiasa memegang kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Biarlah kekuatan Tuhan yang dahsyat itu, yang dinikmati oleh banyak orang, mereka juga nikmati. Bapa di dalam sorga, aku berdoa dalam nama Yesus, bahkan ketika mereka lemah, Engkau kuatkan. Yang sakit Tuhan, aku berdoa oleh bilur darah-Mu, Tuhan Engkau sembuhkan mereka oleh bilur darah-Mu. Biarlah Engkau kerjakan Tuhan, mujizat itu terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kalau mungkin mereka Tuhan dalam menjalani hari-hari hidupnya, mereka kesulitan dengan uang, mungkin kesulitan dengan masa depan, mungkin mereka ingin menjual apapun yang menjadi milik mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menolong mereka, biarlah Engkau yang senantiasa Tuhan Yesus mencarikan pembeli. Kalau mereka ingin mungkin menjual sebidang tanah atau rumah yang mereka punya, karena mungkin mereka ingin ada modal dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pelayanan, kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan kami ayah seorang yang benar, agar ada sorak-sorai, agar ada sukacita, agar ada bijak itu boleh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kami diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya berkat-Mu menjadi milik kami. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebuah renungan yang saya bisa bagikan malam hari ini sebelum kita membaringkan tubuh jasmani kita, karena sepanjang hari ini kita mempermuliakan Dia, Bapa di atas segala raja, Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Katakan amin.